Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau ngingetin kalian nih untuk bisa selalu cek playlist dari channel aku ini ya, karena di sana ada banyak latihan soal dan juga pembahasan untuk SKD CPNS lainnya. Ada TWK, ada TIU, dan juga ada TKP. Jangan lupa ditonton ya. Pada video kali ini aku mau bahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Kebangsaan Indonesia ditujukan untuk memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur, serta mengatasi segala paham golongan maupun paham perorangan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Persatuan Indonesia yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu dalam kebinekaan. Selain itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus berusaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang dan kepentingan. Berdasarkan narasi di atas, tindakan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bangsa yang berkebangsaan adalah A. Menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia. B. Menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah masing-masing dalam forum nasional. C. Menolak segala bentuk intervensi dan campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. D. Menghormati dan mengakui keberadaan berbagai suku, bangsa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil. Nah, kalau kalian lihat opsi jawabannya itu kan mirip-mirip ya, dan bisa dibilang bagus-bagus semua gitu loh jawabannya. Tapi di sini aku mau kasih ingat ke kalian juga ya. Kita coba deh fokus ke konteks soalnya itu apa. Kalau dapat opsi yang bagus-bagus kayak gini ya, supaya kalian itu nggak bingung nyari opsi jawaban yang mana paling tepat. Kalau kalian lihat di soalnya itu disinggung tentang nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu di situ juga diberikan ya kalimat bangsa yang bersatu dalam kebinekaan. Berarti kan kebinekaan itu artinya ada banyak perbedaan, tapi kita satu. Selain itu juga disinggung sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana di situ ditegaskan ya, menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang. Nah, kalian udah dapat kesimpulannya nggak antara sila ketiga dan juga sila kelima itu maksudnya adalah kita harus saling menghormati, menghargai di atas segala perbedaan yang ada. Kayak gitu teman-teman. Sehingga kalau kalian lihat opsinya, yang paling tepat adalah opsi yang D, dengan menghormati dan mengakui keberadaan berbagai suku, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kalian sudah paham ya. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Andi adalah seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi dan berprestasi di bidang akademik. Ia juga memiliki minat yang tinggi terhadap bidang pertahanan dan keamanan negara. Ia bercita-cita menjadi seorang perwira TNI setelah lulus kuliah. Untuk mewujudkan cita-cita, ia selalu menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, serta mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bela negara. Berdasarkan narasi di atas, sikap yang paling sesuai dengan nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Andi adalah A. Menghormati simbol-simbol negara dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. C. Mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. D. Menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara serta taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta melawan segala bentuk ancaman. Nah, ini juga ya, kalau kalian lihat opsi jawabannya itu kan bagus-bagus ya, dan susah untuk ditebak yang mana jawaban paling tepat. Di sini aku bakal kasih cara ke kalian ya, untuk menganalisis soal TWK yang seperti ini, balik ke konteks soalnya itu apa. Gitu, kalian harus pahami dan carilah garis bawah ya, dari maksud soal intinya apa. Andi itu kan seorang mahasiswa ya. Nah, dia itu punya kemampuan sehingga dia itu berprestasi dalam bidang akademik. Itu kemampuannya dia, punya prestasi ya di bidang akademik. Nah,
dia itu juga punya cita-cita nih jadi TNI gitu. Lalu dia itu dalam mewujudkan cita-citanya selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan dia tuh nggak lupa juga ya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bela negara. Jadi dia tuh punya kemampuan akademik yang bagus, dia punya cita-cita jadi TNI, dan dia asah kemampuannya itu dengan selalu menjaga kesehatan fisik dan mental juga. Kalau kita lihat dan mengarah ke opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, teman-teman ya, dengan mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Kayak gitu ya. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. Di sini aku langsung aja ya untuk lanjut ke soal yang berikutnya. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kemampuan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembelaan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam konteks global, pembelaan negara harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Berdasarkan narasi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan hubungan antara ketahanan nasional dan pembelaan negara? A. Ketahanan nasional adalah tujuan akhir dari pembelaan negara. B. Pembelaan negara adalah salah satu aspek dari ketahanan nasional. C. Ketahanan nasional dan pembelaan negara adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling berkaitan. D. Pembelaan negara adalah cara untuk meningkatkan ketahanan nasional. E. Ketahanan nasional adalah syarat untuk melakukan pembelaan negara. Gimana? Kalian udah bingung nggak? Kira-kira kalian tuh tahu nggak sih jawaban mana dengan opsi yang paling tepat? Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini ya, lagi-lagi aku bilang, kalian itu harus tahu konteks soalnya apa, dan kalau aku lihat soal ini tuh agak berbeda ya dengan soal sebelumnya gitu loh. Karena ini tuh nggak sekedar hanya menganalisis, tapi kalian itu harus tahu maknanya juga. Kalau aku simpulkan ya, ketahanan nasional itu kan suatu kondisi mencerminkan kemampuan ya. Ketahanan itu adalah suatu kemampuan. Lalu, kalau pembelaan negara itu upaya untuk mempertahankan. Paham nggak di situ? Ketahanan itu kita punya kemampuannya. Lalu, pembelaan negara itu upayanya. Yang dimana mereka ini saling berkesinambungan, saling berkaitan. Mereka ini tuh bukan dua hal yang berbeda dan tidak bisa dipisahkan. Dan dia itu bukan dari tujuan akhir, bukan dari cara ataupun syarat. Dia itu jadi satu kesatuan gitu loh teman-teman. Udah harus utuh gitu. Saling apa ya? Mempengaruhi mereka berdua ini antara ketahanan dan juga pembelaan negara. Karena mereka itu bukan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan atau saling menyatu berkesinambungan, otomatis opsi yang tepat di sini adalah opsi yang B ya teman-teman. Pembelaan negara adalah salah satu aspek dari ketahanan nasional. Karena dengan melakukan pembelaan negara, itu bisa membentuk ketahanan nasional yang lebih baik lagi. Oke, mungkin di sini kalian bisa paham ya apa yang tadi aku sampaikan. Dan aku mau kasih kalian satu soal tambahan, bisa coba dijawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini. Karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisa.cpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya. Lalu tinggal klik masuk.
Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD, dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya, teman-teman, untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli, lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja. Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar.